Pada studi kasus pertama, kita diberikan data jam kerja dan upah per jam dari beberapa karyawan. Dan kita diminta untuk menentukan gaji mingguan dari setiap karyawan, juga total jam kerja, serta rata-rata gaji mingguan dari seluruh karyawan tersebut. Untuk studi kasus kedua, kita diberikan informasi terkait harga per pound yang harus dibayar oleh salah satu toko roti kepada 6 pemasok atau supplier untuk beberapa bahan seperti gula, mentega, atau butter, dan tepung. Kita juga diminta untuk menentukan jumlah pembayaran untuk setiap pemasok, baik itu jumlah bayar untuk gula, tepung, ataupun mentega. Nah, pada studi kasus yang ketiga, kita diminta untuk menyusun model yang digunakan untuk memprediksi pelanggan dari salah satu klub kesehatan untuk 10 tahun ke depan. Model ini diharapkan memiliki input berupa jumlah pelanggan pada awal tahun pertama, kemudian churn rate atau persentase pelanggan yang tidak lagi menggunakan fasilitas klub tersebut, dan juga jumlah pelanggan baru setiap tahun. Dan untuk studi kasus terakhir yang dibahas pada chapter ini, kita diminta untuk memodelkan bagaimana perubahan harga dan biaya mempengaruhi keuntungan pada salah satu kedai kopi. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda lonceng. Oke, selamat datang kembali di Catatan Navi. Di kesempatan kali ini kita akan membahas satu studi kasus di mana kita diminta untuk melakukan perhitungan gaji mingguan dari masing-masing karyawan, ya. Dan kemudian kita diminta juga untuk menghitung rata-rata dari seluruh gaji karyawan. Serta kita juga diminta untuk menghitung jam kerja atau menjumlahkan jam kerja dari seluruh karyawan. Nah, di sini di data ini sudah tersedia ya informasi terkait dengan beberapa nama karyawan. Ada Luka, Terry, David, Kim ya, dan Matt ya terakhir ya. Nah, di sini di kolom C ada informasi terkait jam kerja dari masing-masing karyawan. Jam kerja selama seminggu ya. Terus kemudian di kolom D ini ada informasi terkait dengan upah dari masing-masing karyawan ya. Ini rate-nya beda ya. Jadi kalau kita amati lebih jauh berarti Kamil itu dengan David ini upah per jamnya lebih tinggi ya. Ini entah karena dia lebih terampil atau seperti apa kita juga tidak tahu. Mungkin butuh explore lebih jauh lagi ya. Tuh kemudian ada juga yang terendah di sini ada Matt Hager dan This Art ya. Hanya $9 per jam ya dia dibayar. Jadi untuk menghitung jumlah gaji mingguan dari masing-masing karyawan ya kita sebenarnya cukup menggunakan formulasi seperti ini ya teman-teman. Kolom atau sel C4 ya, di sini sel C4 dikalikan dengan sel D4. C4 adalah jam kerja dari Luka Abrus dan D4 adalah upah per jam dari Luka Abrus. Maka gaji mingguan dari Luka Abrus adalah sebesar 490. Nah, kemudian untuk di kolom F ini apa sih? Ini adalah ini kita menggunakan ya. Kita sambil memodelkan permasalahan kita juga mempelajari formula yang disediakan oleh Microsoft Excel untuk berbagai permasalahan. Ini di sini kita
menggunakan formula teks untuk memunculkan formula yang ada di kolom E ini, gitu ya. Maksudnya biar teman-teman melihat oh ini di kolom E ini adalah didapatkan dari hasil formula ini, ya, formula yang di kolom F. Kemudian kita juga diminta untuk menghitung rata-rata dari gaji seluruh karyawan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, rata-ratanya itu 449,63 dolar. Ya, rata-rata karyawan dibayar seperti ini. Maka kalau kita lihat kembali lagi ke datanya, Matt Bagger di bawah dari rata-rata gaji ya, kemudian this art ini juga di bawah rata-rata gaji. Nah, selebihnya posisinya ya ini Kim Akars juga masih di bawah rata-rata gaji ya. Selebihnya berada di atas rata-rata gaji ya. Dan yang paling besar di sini adalah David Ars ya. Dia selain dia memiliki upah per jam, rate upah per jam yang tinggi, dia juga lebih rajin sedikit ya dari Amy Alberts gitu. Sehingga dia mendapatkan upah lebih yang paling besar gitu ya, yang besar upah mingguannya. Itu kemudian kita juga diminta untuk menghitung jumlah jam kerja ya. Jumlah jam kerja dari seluruh karyawan itu di sini kita dapati 320 jam. Formulanya seperti apa? Formulanya ada di sini. Sum C4 ini ya, hingga C11 ya. Gitu ya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang expert mungkin ya bisa skip video ini karena mungkin ini sangat basic ya, sangat basic dan memang di chapter-chapter awal ini ya kita menampilkan materi yang basic biar nanti di materi-materi selanjutnya kita bisa menyelesaikan masalah di problem berikutnya. Itu cukup mudah sebenarnya kita untuk menyelesaikan studi kasus yang pertama ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke studi kasus kedua ya. Studi kasus kedua ini kita punya data di sini, itu punya informasi terkait dengan data pembelian gula, kemudian ada mentega dan tepung dari salah satu toko roti ya. Jadi di sini dia punya, ya ini dalam artian toko roti ini punya 6 supplier. Nah, di sini dia punya 6 supplier. Yang barang yang disuplai adalah gula, mentega dan tepung ya. Nah, di sini ada tabel harga ya, price. Oke. Ini tabel price. Kemudian di ke bawah ya di row berikutnya ya, di row 12 hingga 19 kita lihat ada kuantitinya ya, jumlah dari gula, mentega dan tepung yang disuplai oleh masing-masing supplier ini. Dan kita diminta untuk menghitung atau mendapatkan jumlah ya tagihan yang harus diselesaikan oleh toko roti kepada supplier-suppliernya ini. Oke, cukup mudah sebenarnya ya untuk kalau kita dihadapkan dengan hanya 6 supplier ya, kita cukup membuat tabel semacam ini, kemudian di perhitungan cost-nya kita tinggal mengalihkan dari kolom E ya, kolom E5 dengan E14. Nah, cukup satu sebenarnya untuk kolom ini, kemudian kita drag ke samping, terus kemudian drag ke bawah, drag ke samping, kemudian drag ke bawah ya. Sampai ke ikut ya. Sampai ke sini. Oke. Nah, itu sebenarnya ya. Teman-teman. Cukup mudah ya.
Terus kemudian untuk totalnya sendiri ya ini sum, kita dapat sum, tinggal di drag juga sebenarnya di sini. Contoh ya biar terlihat ya. Ini sebenarnya sum tadi, kita tinggal drag saja. Basic sekali teman-teman, tapi ini harus tetap kita catat ya, biar kita tahu prosesnya. Dan bisa dimanfaatkan untuk teman-teman kita yang memang masih basic di penggunaan Microsoft Excel-nya. Ya, jadi kalau kita dihadapkan dengan case di mana kita butuh mengalihkan atau kita butuh memperhitungkan harga dari berdasarkan harga per unit dan quantity, maka kita sebenarnya cukup buat tabel semacam ini, ya. Cukup mudah ya teman-teman ya. Nah di sini sama kita bisa munculkan formulanya dengan menggunakan formula Excel, formula teks, gitu ya, seperti di studi kasus sebelumnya. Lagi-lagi cukup mudah ya teman-teman. Sebagai pengantar di video ini di chapter 1, kita lanjut ke kita lanjut ke studi kasus berikutnya ya. Oke, pada studi kasus ketiga, ya, ini adalah studi kasus di mana kita diminta untuk menentukan atau memprediksi jumlah customer dari salah satu kesehatan ya. Kita diminta untuk memprediksi jumlah customer pada hingga tahun ke-10 ya dari kesehatan ini. Nah, di sini kita harus memiliki 3 input awal ya. 3 input awal berupa star, ini artinya jumlah karyawan jumlah customer pada tahun pertama, kemudian di sini adalah new per year, ini adalah jumlah customer baru setiap tahunnya. Kemudian di sini ada churn rate-nya ini. Churn rate ini di sini dia definisikan 0,15 ya, 0,15 atau 15%. Nah, ini di pembahasan berikutnya akan kita lihat ya, bagaimana cara menghitung churn rate ini. Kita harus benar-benar melakukan sensitivity analysis mungkin ya. Nanti di modul atau di chapter berikutnya kita akan bahas. Nah, berdasarkan inputan tersebut, kita diminta untuk melakukan prediksi atau ya forecasting hingga 10 tahun ke depan gitu ya. Nah, di sini kita punya informasi tadi jumlah customer di tahun pertama adalah 100 ya. Di sini kita lihat ya 100. Nah, ketika kita input di sini kita harus buat ini sama dengan C2 ya di kolom di sel C2. Terus kemudian new customer ini adalah ya sama ya di C3 ya di sini ya. Nah, di sini perhatikan ya, di sini kita kasih tanda dolarnya di tengah ya, teman-teman ya. Kita kasih tanda dolarnya di tengah. Nah, ini agar dia tetap ngunci ke sini nih, ke C ya. Kemudian coba kita tarik ke bawah ya. Kita tarik ke bawah, dia tidak geser ya. Tapi kalau kita tarik ke samping nih, kita tarik ke sini, nah ini dia geser ya. Nah, ini kalau di tengah, kalau kita kembalikan lagi ya. Kalau dia dolarnya di tengah seperti ini, ketika ditarik ke bawah, ya barisnya tidak akan berubah, ya. Kalau dolar di tengah. Kalau dolarnya, nah seperti ini nih, dolarnya ada yang di awal dan di tengah gitu ya, di tengah antara C dan 4 ini, maka dia akan mengunci kolom dan barisnya begitu ya. Jadi yang tengah ini adalah baris, yang ini adalah kolom. Nah, contohnya ya. Contohnya misalnya katakan di sini ya. Di sini kita kunci C2. Kita kasih dolar atau teman-teman bisa tekan F4 ya. Nah, sorry. Ini kita ambil C2, tekan F4 terus kemudian enter ya. Nah, ini kan nilainya dolarnya di awal dan di tengah ya. Jadi kita ke bawah tetap sama 100 gitu ya.
Ketika kita track ke kanan juga ya sama 100. Beda dengan yang tadi kalau dolarnya hanya di tengah ya. Nah ini ketika kita tarik ke samping dia nilainya berubah di nol. Tapi kalau kita tarik ke bawah dia tetap posisi di baris tersebut ya. Ini basic sekali tapi teman-teman harus tahu. Terus kemudian kita lihat di sini quit ini atau churn rate ini ya. Churn rate ini adalah formulasinya adalah churn rate-nya sendiri dikali dengan customer di awal tahun gitu ya. Sehingga nanti end customer-nya adalah jumlah dari customer awal ya, customer di awal tahun, kemudian ditambah dengan customer barunya, kemudian dikurangi dengan churn rate-nya ini. Ya. Ini ya formulasinya ada di sini end formula. Di kolom di sel I ini atau di kolom I ini. Ini formulanya. Kemudian untuk di tahun kedua, customer yang jumlah customer di awal tahun kedua itu adalah 150 atau sama dengan jumlah customer yang ada di akhir tahun pertama. Di sini kita bisa lihat ya formulanya juga langsung merujuk ke F8 ya. F8 adalah end customer di tahun pertama. Nah ini karena new customer ini kita prediksi ini coffee shopnya ya. Ya sorry bukan coffee shop, ini healthy clubnya itu dia mengasumsikan bahwa akan ada penambahan ya 20 customer baru begitu setiap tahunnya. Makanya di sini menjadi fix ya nilainya. Oke, kemudian new customer-nya sama, kemudian kita lihat yang quit-nya berapa banyak ya, yang customer yang keluar ya, dengan churn rate yang 15% tadi, maka kita tinggal kalikan sebenarnya jumlah customer di awal tahun dikali dengan churn rate-nya. Kemudian end customer-nya sama dengan yang tadi ya, sama dengan yang di tahun pertama, di tahun kedua nilainya adalah didapatkan dari jumlah customer di tahun pertama ditambah dengan new customer yaitu 20 tadi, kemudian dikurangi dengan jumlah customer yang keluar. Nah, dengan formulasi ini kita dapat memprediksi berapa jumlah customer setiap tahunnya. Hingga tahun ke-10 di sini diprediksi bahwa kita akan atau Healthy Club tadi akan memiliki 126,77 customer baru atau kita bisa bulatkan ya menjadi 127 customer baru. Nah ini ya kita bisa gunakan model seperti ini untuk menghitung atau melakukan prediksi customer hingga 10 tahun atau mungkin beberapa tahun ke depan begitu. Cukup mudah ya, ini basic dulu kita, nanti mungkin lebih lanjutnya bagaimana kita menentukan churn rate ini, melakukan sensitivity analisis di churn rate ini dan seterusnya. Atau mungkin nanti kita kombinasikan dengan formulasi-formulasi lainnya untuk permasalahan yang lebih kompleks. Oke, sekian untuk studi case yang ketiga. Kita lanjut ke studi case berikutnya ya. Oke, di studi kasus yang keempat ini adalah perhitungan atau model yang bisa kita gunakan untuk melihat pengaruh biaya dan harga ya terhadap keuntungan. Studi kasusnya adalah di coffee shop ya. Nah di sini memang ada asumsi bahwa demand dari kopinya itu diasumsikan 100 minus 15 kali harga begitu ya. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat price-nya ya, katakan price-nya
Kalau price-nya 0 gitu ya. Price-nya 0 berarti kan di sini demand-nya 100 gitu ya. Jadi nggak masuk akal ya. Tapi kalau misalnya price-nya katakan cuma $1 ya. $1 maka demand-nya akan menjadi sekitar berapa? 85 ya. 85 cup katakan begitu. Sini ya 85 cup. Nah ini ya formula ini asumsi ya. Nanti misalnya teman-teman buat punya coffee shop sendiri begitu ya. Ini nilainya bisa teman-teman tentukan berdasarkan analisa yang lainnya ya, atau mungkin nanti banyak ilmunya lah untuk menentukan berapa demand ini gitu ya, riset pasarnya dan sebagainya. Nah di dalam case ini kita mengasumsikan bahwa demand dari coffee shop itu ya 100 minus 15 kali price ini. Nah ini demand slope-nya ya, demand slope-nya 15, kemudian demand intercept-nya 100 ya. Nah di sini kita lihat ada perubahan harga, perubahan harganya itu dari $2 hingga $5 ya. Ini kita ada harga yang ada asumsi harga ya, kita tetapkan dari $2 hingga $5. Kemudian untuk cost-nya dari $0,5 sampai dengan $2 ya penambahannya. Nah di sini kita bisa lihat nih, misalnya untuk cost yang $0,5 dengan harga jualnya $2, maka keuntungannya sebesar $105 ya, $105. Untuk yang cost untuk kopi dengan biaya produksinya $0,5 per unitnya itu dengan harga jualnya $2,5, maka ini profitnya $125. Nah kalau kita lihat di dalam ini ya, nih di dalam formulanya ini, teman-teman bisa lihat di sini nih. Untuk kita coba lihat di sininya dulu ya, di bagian ini. F9 itu yang mana sih? F9 ini ya, F9 ya, yang ungu ya. F9 dikurang dengan E10. E10 itu adalah ini ya, E10 ya. Jadi ini sebenarnya profit ya. Ini ada profit. Profit itu rumusnya apa sih? Formulanya apa sih? Harga jual dikurangi dengan biaya produksinya kan begitu ya. Nah dalam case ini kan berarti sekitar $1,5 ya profitnya. Cukup bagus ya, profitnya 3 kali dari harga, dari biaya produksinya. Nah berapa banyak yang dijual gitu ya, ini nilainya. Kalau F5 itu apa? F5 adalah 100 ini ya. Terus kemudian F4 yang demand slope nih. Nah ini dengan asumsi tadi ya. Terus kemudian F9 ini adalah price-nya ya. Oke. Nah dengan formulasi seperti ini, kemudian kita ini ingat tadi ya, peranan dolarnya di sini penting ya. Ini mengunci baris, kemudian ini kalau dia di sebelah di huruf ini dia mengunci kolom gitu ya. Itu penting ya untuk menyusun formula ini. Nah contoh ya, misalnya yang ini untuk F5 itu mana F5 ini kita kunci ya, kunci kolom maupun barisnya ya. F4 juga demikian, kolom atau barisnya, karena ini formula awalnya. Nah untuk F9-nya ini kita hanya kunci barisnya, kalau kolomnya dia berubah. Maksudnya apa? Kolomnya itu kalau kita compare di kolom sebelah. Nah di sini untuk F5-nya masih sama, F4-nya masih sama, G9-nya berubah. Nah di sini G9 ya. Di sini price-nya tadi ya berubah. Ini dengan formula dolarnya di tengah ini ya. Jadi dia hanya mengunci baris tapi tidak mengunci kolom. Begitu. Nah beda dengan yang E10 ini ya. Dia mengunci
mengunci kolom tapi tidak mengunci baris, gitu ya. Kolomnya tetap kolom ini, kolom E gitu ya. Coba kita lihat kembali lagi di H ini juga ini sama kolom E, gitu ya. Tapi kalau kita lihat ke bawah berubah nih, E-nya E11 ya, E-nya E11 gitu. Oke, nah, itu penting ya teman-teman. Nah ini kenapa ada yang dikuning-kuningkan ini. Nah kalau lihat teman-teman lihat di sini, ini kita simulasikan ya. Ini kita cara bacanya nih. Untuk yang F10 ketika harganya 0,5, ketika biaya produksinya 0,5 dengan harga jual 2 dolar, maka keuntungannya 105. Ini seterusnya ya. Nah, kemudian mengalami peningkatan ini profitnya. Ketika kita naikin harganya akan mengalami peningkatan profit ya. Jadi ketika cost-nya ini 0,5, harga jual terbaiknya itu sebenarnya ini 3,5 dolar ya. 3,5 dolar dengan asumsi bahwa demand-nya itu dipengaruhi oleh harga ini ya, formula ini ya. Ini harga terbaiknya. Ini harga terbaik, ini profit terbaik yang diperoleh ya. Setelah itu kita mengalami penurunan ya. Penurunan. Ya, di sini masih beda-beda tipis tapi di sini mengalami penurunan ya. Ya. Ini best price-nya ya. Best profit-nya karena best price-nya ya. Nah, beda dengan ketika cost-nya nambah gitu. Kita mau produksi kopi tadi, jadi 1 cup kopinya itu kita harus mengeluarkan biaya sebesar 1 dolar. Maka ini harga terbaiknya dengan asumsi demand-nya tadi seperti ini adalah ya, harga terbaiknya adalah 4 dolar. Karena ini adalah keuntungan maksimalnya 120 dolar. Lewat dari itu maka dia profitnya akan turun ya. Jadi memang penetapan harganya memang tidak boleh sembarangan ya, tidak boleh ngasal gitu. Nah ini ya formula ini. Jadi kita ingin lihat bagaimana cost dan price tadi ya, cost dan price nih, price-nya ini ya, price-nya ini, kemudian ini ada cost-nya itu mempengaruhi profit. Nah, ini profitnya ya, ini profitnya. Kalau lebih seperti itu ya. Oke, sekian ini studi kasus terakhir di chapter ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat.